di dalam etap ini kita di modul ini sebenarnya saya buat beberapa materi, yaitu tentang single line diagram, cara membuatnya, kemudian load flow analysis, short circuit analysis, optimal capacitor placement. Nah, ini penempatan kapasitor ya. Kemudian transient stability analysis, ini analisa kestabilan transient. Kemudian starting motor dan koordinasi proteksi. Nah, ini berat ini, makanya sengaja poin 6, 7, 8 ini saya akhirkan nih di akhir di materi pertemuan kedua dan ketiga nanti. Nah, untuk cara memulainya, ini saya bacakan materinya saja dulu ya. Nanti teman-teman bisa langsung praktekkan juga. Ya, ini tinggal klik saja ikon etap. Kalau yang mau tanya, langsung tanya aja ya, kalau kesulitan. Kalau bisa langsung di ini aja ya, disimulasikan untuk teman-teman yang lain yang bisa di minimize aja jobnya. Kemudian klik new. Nah, di new ini bisa dipilih directory folder penyimpanannya di sini ya. Di sini bisa dipilih mau disimpan di mana. Bebas, kasih nama, bebas juga kasih namanya. Nah, untuk unit sistem ini ada perbedaan ya antara English dan metric ini. Nah, di sini di bawah sudah saya jelaskan juga untuk pemilihan unit sistem ini antara English sama metric mana yang mau dipilih. Ya, kalau yang English itu dia menggunakan standar ANSI. ANSI itu standar North America, standar Amerika Utara ya. Kemudian juga kalau metrik itu dia standar Eropa. Nah, perbedaannya antara IC sama ANSI sebenarnya banyak ya, dari segi frekuensi sistem kelistrikan yang digunakan, kemudian besaran yang digunakan gitu. Untuk contoh di sini saya cantumkan bahwa sistem metrik ini ukuran panjang kabelnya menggunakan milimeter. Kemudian kalau sistem English itu ya AWG per kcmil. Per kcmil ya, American Wire Gauge per kilo circular mil. Nah, ini kalau kita kan lebih familiar di milimeter ya. Kalau kita lebih di milimeter, jadi bisa menggunakan sistem metrik. Nanti berbeda juga ini di ininya ya. Di simbol-simbol peralatan listriknya juga berbeda. Kasih nama, kemudian klik OK. Nah, ini tampilan dari etap. Sudah ada yang bisa langsung buka ya? Enggak atau gimana? Cuma memperhatikan ini aja. Sudah ya? Karena nanti di bawah ini kan ada membuat single line diagram juga. Saya harap sih sebenarnya bisa langsung diaplikasikan oleh teman-teman, bisa langsung dibuat. Karena biasanya kalau cuma memperhatikan itu biasanya agak sulit untuk dimengerti. Beda kalau misalnya kita praktek langsung. Ya, ini ada menu bar. Menu bar ini seperti ya program Word di program inilah Office lah kan sama ya. Ada menu bar, ada file, ada edit, view, project, library, default, tools. Kemudian juga ada projectnya, ada project toolbar. Nah, ini di sini project toolbar nih ada new, ada open, ada save, ada print, ada view. Kemudian juga ini ada ini dia instrumen edit toolbarnya. Nah, ini kalau ini nih dia menggunakan standar yang tadi yang English itu ya. Standar English dia menggunakan ini, seperti ini adalah tampilan dari peralatan kode-kode ya. Dari peralatan listriknya. Nah, kalau ini kan dia sistem AC, sistem AC. Elemen AC ini ya. Ini AC yang harus bolak-balik. Nah, ini elemen DC-nya. Elemen DC. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak tahu
Kang itu kode apa, ini kode apa, Kang ini kode apa, kode apa, ini tinggal di ini aja, diarahkan ke sini saja, mouse-nya nanti akan muncul ya, tampilannya seperti apa. Itu namanya apa nanti muncul di situ. Nah, ini singgalan diagramnya, media gambar yang nanti kita di sini untuk menggambar singgalan diagram. Nah, kalau ini select mode nih. Ini tadi yang dijelaskan di awal itu. Tools-nya etap untuk melakukan suatu analisa. Ini adalah aliran daya, ini balance load flow, ini unbalance load flow, ini artless. Oh, bukan, ini short circuit ya. Ini short circuit. Ini harmonik, ini relay, ini kapasitor. Oh, banyak, tinggal dilihat saja nanti di situ. Ya, jadi di sini teman-teman bisa melihat perbedaan antara unit sistem English. Nah, ini yang English, yang kodenya seperti ini. Nah, ini yang metrik, ya beda ya. Ini trafo. Trafo di sini kan ada dua ya lingkaran. Kode yang sering kita gunakan lah, yang secara umum di Indonesia gunakan ini trafonya. Saya kecil dulu. Nah, ini sana non. Nah, kalau di Inggris dia beda ya, ini dia, ini beda, grid juga beda, grid gini. Kalau di sistem metrik dia ini. Kemudian untuk generator juga beda. Kalau gini generator sinkron gitu. Kalau di metrik dia gini. Beda ya, nanti bisa bisa dilihat dibedakan oleh teman-teman yang lain. Jadi itu perbedaannya ya antara English sama metrik. Kalau English ini kan frekuensinya dia 60 Hz, kalau metrik kan 50 Hz. Itu perbedaannya juga. Jadi bebas teman-teman mau menggunakan sistem yang mana. Mau buat unit sistem English atau metrik. Kalau ada yang mau ditanyakan, enggak apa-apa, langsung aja ya. Ini modul yang kedua, yaitu tentang singleton diagram, cara membuat singleton diagram. Nah, tapi sebelum itu kan teman-teman mungkin sebagian belum ada yang tahu ya. Ditambahkan memang di elektro UIN kan masih ini ya, lebih mengarah ke telekomunikasi ya, sama elektronika. Jadi kalau untuk power sepertinya kayaknya belum ini ya, belum ada mata kuliah yang menjurus ke sana. Tapi kayaknya saya sudah dapat info juga dari Kang Sani, kayaknya sudah ada juga itu dosen untuk power ya. Sudah ada ya? Sudah, Kang. Bu Nika Sudah, ini, Kang. Juga. Ada di Zoom ini, Pak. Assalamualaikum Bu Rina. Monitor ya. Ya, itu tadi perbedaannya ya antara unit sistem English sama metrik. Jadi teman-teman bebas menggunakan yang mana. Tapi yang saya sarankan sih yang menggunakan sistem metrik ya, karena kan sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Nah, singleton diagram ini sudah tahu ya pengertian singleton diagram. Ini kan sebenarnya cuma rangkaian mendefinisikan secara sederhana ya satu sistem kelistrikan dengan menggunakan beberapa variabel, beberapa elemen elektrik seperti yang tadi itu kan yang dimunculkan itu ada pemutus rangkaian, ada trafo, ada kapasitor, ada busbar, ada generator, ya kan, ada konduktor. Nah, itu kan dia merepresentasikan suatu saluran 3 fase terpisah yang dihubungkan satu sama lain. Itu singleton diagram. Nah, di ini seperti yang tadi dijelaskan, itu kan ada dua macam standar. Standar ANSI dan standar IC. Nah, tadi juga sudah dijelaskan, dan mungkin kita langsung saja ya ke membuat singleton diagram. Ini langkah awal ya, untuk membuat suatu desain sistem
sistem kelistrikan. Sebenarnya agak susah juga ini kalau misalnya saya langsung tampilkan di di etapnya ya, karena harusnya ada 2 operator. Nah, ini membuat singalan diagram, mungkin saya jelaskan dulu. Setelah masuk di menu etap, maka langkah untuk membuat singalan diagram adalah sebagai berikut. Nah, pada menu barnya, menu barnya, tinggal pilih nanti project information, tinggal isikan saja. Nah, ini untuk nanti di print out hasilnya kan agar muncul ini nanti titelnya apa, lokasinya di mana, engineer-nya siapa, keterangannya bebas apa ditulis di situ. Jadi sebagai ini juga ya, sebagai satu keaslian juga ketika nanti teman-teman membuat tugas akhir dengan menggunakan etap, usahakan ini diisi. Karena ini sebagai bukti juga bahwa teman-teman ini buat sendiri ya. Nah, kemudian pada menu bar tinggal pilih saja project, kemudian pilih standar, tinggal dipilih sini standarnya apa, IC atau ANSI. Frekuensinya kalau misalnya IC kan 50, kalau ANSI kan tadi 60. Ini sebenarnya ini bisa dirubah unit sistemnya. Nah, kemudian format waktunya, tanggalnya bisa disesuaikan. Nah, kemudian lanjut kita balik lagi kepada menu bar. Menu bar langsung pilih setting. Setting ini load kategoris. Ini kategori bebannya. Jadi misal poin 1 ditulis desain, poin 2 normal, walaupun sama saja ini parameternya antara desain sama normal. Kemudian untuk poin 3 ini LWBP. LWBP itu kan singkatan dari luar waktu beban puncak ya. Luar waktu beban puncak. Untuk poin 4 ini kan waktu beban puncak. Sudah tahu ya, LWBP sama WBP itu apa? LWBP itu jam berapa? WBP itu jam berapa? Sudah tahu ya? Belum, Kang. Coba dijelaskan aja, Kang. Kang Fahmi ini, Bagang nggak tahu aja. Ya, kalau untuk LWBP ini kan biasanya beban untuk jam ya, jam-jam beban di luar beban puncak itu, dalam artian bahwa pemakaian listrik ini dalam kondisi rendah ya. Dalam kondisi rendah, jadi biasanya untuk range-nya kalau di PLN itu, kalau sudah dari waktu jam 10 malam sampai jam 5 lah, mungkin jam 5 sore. Kan jam 5 sore itu sudah mulai puncak tuh. Sudah banyak yang kerja juga pulang ke rumah, ya sudah banyak menggunakan peralatan-peralatan elektroniknya, ya kan sudah banyak menggunakan listriknya itu. Nah, waktu beban puncak ini ya antara rentang dari jam 5 sore lah sampai jam 10 malam. Dan biasanya kalau misalnya kita untuk membuat kajian, saya biasanya ambil range itu di jam, kalau untuk WBP ya. Kalau untuk WBP itu saya ambil range itu di jam 7 sampai jam 8 malam. Itu waktu beban puncaknya. Nah, kalau untuk luar waktu beban puncaknya, saya biasanya ngambil itu pukul 1 siang. Kalau untuk membuat kajian ya, saya biasanya itu mengambil di waktu-waktu tersebut. Antara bedanya LWBP dan WBP itu. Nah, kemudian ini klik power grid. Teman-teman bisa langsung aplikasikan ya di komputernya, di laptopnya. Jadi biar bisa langsung dipraktekkan. Saya bacakan dulu ini modulnya agar bisa memperjelas juga kepada teman-teman yang belum punya softwarenya, yang belum bisa install etap ya. Nah, ini power grid. Power grid ini bisa diasumsikan sebagai gardu induk ya. Gardu induk. Klik power grid 1 kali pada AC elemen, tinggal di sini saja diklik 1 kali, terus pindahkan ke one line diagram untuk meletakkannya. Pindahkan ke sini. Nah, kemudian double klik pada power grid. Double klik di situ, nanti tinggal dikasih saja keterangan ID-nya apa di situ, contoh GI apa gitu ya. Kemudian di sini koneksinya 3 pas atau 1 pas, ini 3 pas. Kemudian ini untuk servisnya apakah dia servis atau tidak, tinggal diklik servisnya saja.
Kemudian untuk modenya ini mode swing, voltage control, ampere control, VF control. Nah ini modenya kalau untuk GI itu dia menggunakan mode swing, kecuali kalau misalnya sudah ada generator di Singleton diagram tersebut nanti kalau misalnya ada generator dia bisa juga diaplikasikan ke voltage control, ampere control, VF control. Tapi kalau misalnya tidak ada generator dia modenya sudah otomatis itu swing, tidak bisa dirubah ke mode yang lain. Udah ada yang nanya nih, mode swing itu apa? Voltage control itu apa? Kalau ada kita lanjut. Kemudian ini untuk rated KP-nya ini 20 kP. Jadi untuk di Singleton diagram ini yang di modul ini saya buat memang range-nya di 20 kP, di tegangan nominalnya 20 kP. Jadi kalau misalnya memang nanti di satu sistem yang ingin teman-teman buat misalnya 150 kP atau 70 kP bisa disesuaikan di sininya ya. Oke, karena nggak ada yang tanya, mungkin saya jelaskan saja ini terkait masalah mode swing. Mode swing ini biasanya mode kalau aliran daya itu memang dia di swing ini modenya menyesuaikan kondisi sistem. Dia memang sudah mengalir begitu saja, tidak ada parameter lain yang diatur. Nah, kalau untuk voltage control ini kita atur memang tegangannya. Jadi keluaran dari grid ini sudah diatur memang tegangannya mau berapa. Ampernya juga mau berapa, PF kontrolnya juga PF-nya mau berapa. Nah, tinggal diatur saja di sini. Salah satunya. Kalau misalnya kita untuk mempertahankan tegangan di GI, misal tegangan di GI kita pertahankan di 19 kV. Nah, kita atur di sini di voltage controlnya, kita atur juga nanti di GI-nya itu 19 kV. Untuk VAR-nya juga sama, VF controlnya juga sama. Sebenarnya sama ini proses penjelasannya ya. Cara mengontrol tegangan, cara mengontrol VAR, cara mengontrol VF-nya. Kalau swing itu dia mengalir gimana kondisi sistem saja. Nah, kemudian di sini tinggal ada keterangan short circuit. Nah, ini short circuit level di GI. Nah, ini kita masukkan saja dengan data yang ada. Nah, biasanya kita kalau misalnya tidak punya, itu kita minta ke PLN. Kalau untuk membuat kajian ya, misal kita tidak punya, ya kita minta saja ke PLN. Berapa short circuit di GI ini, misalnya gitu. Kemudian berapa ekspor R-nya. Nah, itu nanti MVA C-nya itu berarti yang trafo ya? Ini kalau di sistem kelistrikan dia ini kondisinya sudah sistem Kang, sudah generator, sudah dipengaruhi sama generator, trafo, sudah penghantar. Nah, biasanya kalau di Dixelan itu bisa kita munculkan berapa ini MPa short circuitnya. Dan biasanya juga kawan-kawan PLN cara menentukan itu dilihat dari analisa di software Dixelan ya. Kalau di atap ini kan kita tidak bisa memunculkan itu. Nah, kalau misalnya memang tidak ada, kita ambil saja parameternya ini, karena kan nggak begitu berpengaruh ini ke kondisi ketika kita melakukan pengujian aliran daya, kecuali kalau misalnya untuk short circuit ya, nanti berpengaruh juga di sini. Nah, di sini saya masukkan 100. Sebenarnya bebas sih di sini teman-teman masukkan berapa kalau misalnya memang tidak ada. Kalaupun memang nanti PLN tidak bisa juga mengeluarkan itu, tinggal di state aja di sini 100 juga enggak apa-apa. Karena kan sudah besar sekali ini, udah 100 ampere short circuit. Nah, ini expert R-nya dimasukkan saja, umumnya sih biasanya 20. Nah, ini short circuit impedansinya juga nanti dia secara otomatis ini mengisi sendiri. Nah, ini mudahnya antara etap sama Dixelan ya beda ya, sama SPSS juga beda. Kalau di etap ini kita bisa mengkalkulat hasil perhitungan di etapnya. Jadi kalau misalnya di Dixelan kita tidak bisa. Kalau di Dixelan kita memang harus memasukkan parameter yang sesuai dengan kondisi realnya, kondisi real pada peralatan listrik itu ya. Kalau di etap kita bisa kalkulat itu. Kiko saya nanti di mama. Kan nggak puasa. Ya, kemudian pada AC elemen ini kita klik HPCB, High Voltage Circuit Breaker. Nah, ini kalau misalnya di atas 1 kV biasanya dia HPCB bahasanya ya. Kalau di bawah 1 kV itu LPCB. Nanti ada ini di sampingnya LPCB. Nah, ini kan karena 20 kV kita pakai HPCB. Ini berpengaruh juga ya nanti ketika teman-teman memilih CB.
Kalau misalnya teman-teman pilihnya di sini LPCB, kemudian dikonekkan dengan grid ini yang 20 kp, ya nggak bisa. Bakal error nanti. Tinggal diklik saja, dipilih di sini CB, HP CB. Nah, kemudian dihubungkan antara CB ini dengan grid. Tinggal ada kan di situ nanti. Tinggal dihubungkan saja dengan mengklik dan drag ujung power grid ke HPCB. Jika benar, maka HPCB akan berubah, tidak abu-abu lagi. Ini kan awalnya kan abu-abu nih. Nah, nanti akan berubah jadi sini terhubung. Ada yang sudah mempraktekkan ya? Kang Fahmi, praktek nggak? Sudah ada softwarenya? Lagi proses install, Kang. Wah, sudah disebar dari lama-lama itu pempetnya, layarnya. Terlalu sibuk memang ini Bapak Insinyur. Ya, kemudian pada HPCB tinggal di double klik saja, isikan data sesuai ini. Ini hanya contoh saja ya, teman-teman bisa memasukkan sesuai dengan parameter yang berada pada peralatan. Kalau di sini saya masukkan contohnya itu yang ABB. Ini HPCB, ABB, merek ABB, HD4, HPA24. Nah, di sini klik saja contohnya di sini ID-nya apa, tinggal dikasih nama saja. Ini open atau close. Tahu ya kalau open itu apa, close itu apa. Ya, kemudian di sini kita pilih saja, kita klik sini library. Klik library, tinggal pilih di sini mereknya ABB. Tinggal pilih range-nya. Di sini kan ada ini range KP-nya. Hati-hati nih kita untuk memilih range ya. Karena kan tadi di GI itu kan di GI itu kan 20 kp ya nominal voltage-nya, maka di CB ini kita usahakan di atas 20 kp, itu contohnya di sini 24 kp atau 25 kp kalau misalnya di sini ada. Nah, 25 kp tinggal di ini saja. Tapi kalau misalnya itu ya disesuaikan dengan kondisi real di sistem ya. Kalau misalnya memang lengkap data-datanya. Oke, nanti tinggal muncul di sini sudah belum fokus ya. Ini ada on. Ya, sudah ya. Kemudian kita lanjut. Kita tambah lagi di sini bus, tinggal masukkan saja bus ke sini ke layar sinkron diagramnya. Kita hubungkan lagi, kemudian kita tambahkan di sini winding transformer. Nah, dua winding ya, dua belitan trafo. Sini hanya ada primer dan sekunder saja. Nah, kemudian beda ya itu antara dua winding dan tiga winding ya. Kalau tiga winding kan ada tiga belitan. Ada sisi tersiernya. Ya, kemudian pada dua winding trafo kita double klik saja di situ. Kita isikan data-data sesuai dengan template trafo yang ada. Kalau di sini saya masukkan 5 MPa. Ini 5 MPa. Tegangan primernya itu 20 kp, sekundernya 400 volt. Nah, ini secara otomatis ini arusnya volt ampernya secara otomatis terisi nih. Nah, ini kalau untuk ini instalasi ya, Ini instalasi altitude. Nah, ini kalau altitude itu kalau tidak salah ketinggian ya, ketinggiannya segini 18 kaki. Nah, tipenya di sini liquid. Nah, sini banyak juga tipe-tipenya, tinggal diklik saja, tinggal pilih sesuai dengan kondisi realnya ya. Kemudian subtipenya tinggal pilih juga, untuk kelasnya juga dipilih itu on-on atau on-off atau on-on-off. Nah, kemudian temperatur range-nya, kenaikan temperaturnya ini berapa? Hari itu biasanya di nameplate sudah lengkap sekali, ini sebenarnya data di sini. Nah, ini yang saya maksud tadi terkait masalah di etap. Dia kan bisa digunakan kalkulasi etap sendiri ya, atau bisa menggunakan tipikalnya. Ini tinggal diklik saja di sini kalau misalnya yang tidak punya data impedansi trafo, tinggal diklik saja tipikal jet dan X per R, typical X per R, tinggal diklik saja, nanti secara otomatis itu berubah. Nah, kemudian di sini pada tabnya, pada menu tab ini disesuaikan saja apakah di sana ada tab trafo atau tidak.
tab tegangannya ya. Misal di trafo tersebut, misal tegangan tab trafonya memang 20 kV, atau ada juga kan yang 20,5 kV. Nah, itu di sisi primernya. Sesuai dengan kondisi di sistemnya seperti apa, disesuaikan nanti. Karena kan hasil dari parameter yang kita masukkan di etap ini akan mempengaruhi hasil perhitungan di analisa nanti. Nah, kemudian ini groundingnya seperti apa, apakah memang di sana ada grounding atau tidak, atau solid. Disesuaikan saja. Untuk staging, protection, harmonic ini kita abaikan saja. Kemudian ditambah di sini LPCB, karena kan keluaran dari trafonya itu sisi sekundernya kan 400 volt, itu pakainya di LPCB seperti tadi yang saya jelaskan di awal. Nah, ini kita menggunakan merek CB-nya merek Schneider Electric NSX 100B dengan continuous ampere-nya 100 ampere. Tinggal diisikan saja seperti tadi mengisikan APCB ya, parameter APCB. Tinggal dipilih saja. Terlalu cepat ya atau gimana? Oke. Nah, ini untuk library rating tadi kita cari di sini di library. Kemudian kita tambahkan saja langsung bus. Nah, bus ini tinggal klik saja lalu dihubungkan. Ini secara otomatis terisi berapa di sini range tegangannya. Ini secara otomatis terisi ini 400 volt ya, 0,4 kV. Secara otomatis dia. Kalau kita hubungkan itu. Kemudian kita tambah lagi LPCB. Contohnya di sini saya ambil library-nya Mitsubishi NF100S dengan continuous ampere-nya 100 ampere. Kemudian saya tempatkan setelah di LPCB itu ada kabel. Ini beda ya di sini penggunaannya. Di ini yang saya lingkari ini kan kabel ya. Kabel di sebelahnya ini ada transmisi. Jadi menyesuaikan saja. Yang jelas kalau misalnya 20 kV atau 0,4 kV, nah itu kan dia menggunakannya kabel, bukan transmisi. Kalau untuk di range 30 kV itu kan dia menggunakannya transmisi. Line, ini kan line. Di sebelahnya kabel ini. Nah, tinggal di double klik saja, dipilih di situ kabelnya, penampangnya berapa, panjangnya berapa. Nah, itu di sini saya masukkan panjangnya hanya 20 meter dengan kabel untuk nominal voltage-nya 0,6, kemudian dia 3 core. Ini frekuensinya 50 karena kan tadi nah, ini dia size-nya dia 8. Ini 8 AWG ya. Tadi kan dia menggunakan English ya. Nah, kemudian kita masukkan di sini switch. Ini single throw switch, tinggal diklik saja di sini. Ini switch. Ini switch juga bisa kita analogikan sebagai saklar ya. Ini saklar dihubungkan ke kabel. Kemudian diisikan datanya. Contoh di sini saya masukkan untuk rating kV-nya 0,48, continuous ampere-nya 100, bilnya saya kosongkan saja. Kemudian tempatkan lagi bus dan LPCB, library LPCB yang dipakai Mitsubishi seperti yang tadi, tinggal masukkan saja di sini. Nah, tempatkan induksi mesin. Nah, ini tempatkan motor induksi sebagai bebannya ya, dari AC elemen lalu dihubungkan dengan CB4, tinggal dihubungkan saja. Diklik. Ini motornya. Kakalah langsung. Kemudian double klik pada induksi mesinnya, di situ tinggal dipilih sini desainnya mau KW atau horsepower. Nah, kalau misalnya KW di sini tinggal diklik saja, nanti akan berubah itu di ininya. Diklik di sini, klik aja, nanti berubah itu. Antara KW sama HV cuma 2 itu saja. Menyesuaikan kalau misalnya KW, maunya KW, oke berapa KW? Nah, misal contoh di sini 15 KW.
Kemudian tegangannya 0,4. Nah, ini full load ampere-nya secara otomatis terisi, kVA-nya juga secara otomatis terisi. Nah, kemudian ininya juga secara otomatis juga terisi. Untuk library-nya nggak usah. Nah, di sini tadi di awal tadi yang kita masukkan untuk load kategoris. Nah, ini kan secara otomatis sudah muncul nih di beban-beban yang motor ataupun beban load yang statik itu akan muncul secara otomatis di sini. Normal, desain, WBP, LWBP. Nah, ini kita sesuaikan saja. Misal di kondisi WBP ternyata beban motor itu 80% dari beban total yang 15 kW. 15 kW ternyata jadi hanya 12 kW. Nah, kemudian untuk LWBP-nya hanya 40%-nya saja. Ini hanya 6 kW gitu ya. Ini secara otomatis kita isikan saja di sini di persen loading, di persen beban ini berapa persennya. Nah, kemudian kita tambah lagi LPCB, lalu hubungkan dengan bus 2. Pada library-nya LPCB-nya yang dipakai sama dengan CB3. Double klik CB3, kemudian double klik CB5, kemudian pilih paste. Nah, ini sebenarnya untuk mempermudah ya. Kenapa saya masukkan sini di modul? Ini untuk mempermudah. Kalau misalnya memang parameternya sama, misal generator, trafo, CB, kabel, semua parameternya sama. Nah, tinggal ini saja untuk mempermudah itu kita klik ini saja. Ini copy, klik ini copy, kemudian nanti kita arahkan ininya, ini klik kanan atau klik kiri muncul ya. Kanan atau kiri kita arahkan pada CB berapa, misal CB5. Nah, di sini klik CB5, langsung tinggal paste saja. CB5 kemudian paste. Atau ini misal kita copy dulu, klik copy di sini, kemudian kita keluarkan, kita buka lagi CB5 di singgaran diagram, kita double klik CB5 langsung paste. Itu bisa juga. Kemudian kita tempatkan kabel dari AC elemen lalu dihubungkan dengan CB5. Isikan data kabel 2 sama dengan kabel 1. Nah, caranya sama seperti mengisikan ini. Kalau misalnya sama ya, parameternya sama, kita isikan saja menggunakan cara tadi copy paste biar lebih cepat. Nah, kemudian kita tempatkan static load dari AC elemen lalu hubungkan dengan CB5. Nah, di sini static load. Klik ini, pindahkan ke sini lalu hubungkan dengan bus dengan kabel. Nah, lalu kita isi parameter static load-nya, beban. Nah, static load ini kita isikan beban apa, contoh beban apa. Nah, biasanya kalau misalnya di studi kelistrikan ya, kalau untuk memperingkas itu biasanya cukup di ini saja, beban penyulang apa gitu, beban feeder apa gitu aja. Satu load saja di ini. Kita masukkan, enggak usah sampai panjang sampai beberapa beban gitu, sampai ke rumah-rumah paling ujung itu enggak usah. Kita kalkulasi saja semuanya nanti di situ, kita hitung berapa total bebannya misal di gardunya ya, berapa di situ berapa ampere, tegangan di gardu itu berapa tegangannya, berapa volt. Nah, nanti kita simulasikan di situ. Nah, contoh, kalau untuk beban statik ini, kalau statik dia di sini ada presentasinya. Jadi di sini ya persentase bebannya. Dia konstan kPa sama konstan Z. Ini maksudnya bahwa ya tidak sepenuhnya itu bebannya beban statik ya, beban lampu, beban peralatan elektronik lainnya ya yang tidak menggunakan motor. Itu masih dianggapnya beban statik ya. Itu beban statik. Kalau beban motor misal mesin cuci, pompa air, nah itu bukan beban motor. Nah, jadi kita analogikan di sini beban motornya itu 50% dan beban statiknya itu 50%. Dengan total kPa-nya itu 10 kPa. Nah, ini secara otomatis ini ya. Misal beban WWP-nya dari hasil pengukuran kita di gardu ternyata cuma 70% dari kapasitasnya, kapasitas trafo. Jadi cuma 2,97 kW ini beban motornya dan
2,97 kW beban statiknya. Nah, biasanya sih kalau misalnya saya buat itu singgungan diagram untuk membuat suatu analisa desain, itu saya buat di sini beban statiknya 90, beban motornya itu 10%. Karena biasanya beban statik itu lebih besar ya dibanding beban motor kalau untuk rumah tangga ya. Kecuali kalau misalnya untuk industri, motornya kan dia lebih besar. Kemudian tinggal save saja, maka basic drawing itu yang basic sekali, singgungan diagram itu sudah dianggap selesai. Jadi tadi saya cantumkan di modul ini hanya simple, singgungan diagram yang sangat simpel sekali. Dari suatu sistem kelistrikan, ada GI-nya, ada trafonya, ada kabelnya, ada bus, ada CB, ada bebannya, beban motor, khusus motor, ada juga beban statik. Ya, ini dasar. Ini cuma simple. Jadi dari dasar ini kan sebenarnya secara menyeluruh dari satu sistem itu kan bisa digambarkan nanti, bisa jelas ya digambarkan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, masih ada waktu 1 jam lagi. Saya harap ini bisa selesai. Teman-teman membuat contoh, ini soal latihan ya, karena dari sini nanti akan kita bahas juga di studi aliran daya. Kita menggunakan studi aliran daya singgungan diagram yang ada di latihan ini. Jadi saya kasih waktu lah ya, sekitar 15 menit atau 20 menit ya. 20 menit lah ya untuk membuat singgungan diagram dengan parameter yang ada di tabel ini ya. Kalau untuk yang di GI ini disesuaikan saja parameternya dengan yang ada di modul 2 tadi. Di modul 2 disesuaikan saja. Ya, untuk MPa short circuit-nya, X per R-nya disamakan saja. Ini. Ya, jadi setelah teman-teman buat, saya harap bisa ada salah satu peserta yang bisa menampilkan. Gak usah malu ya, ini kan internal kita saja. Saya harap sih teman-teman setelah mengikuti ini bisa familiar dengan software etap. Syukur-syukur bisa lebih mahir dalam menggunakan software etap ya. Karena memang dari dunia kerja di bidang keelektroan, kelistrikan ini sangat dibutuhkan sekali nih untuk etap ini. Bahkan awal-awal itu ketika saya ngelamar kerja ditanya juga sudah bisa mempelajari software apa saja, dia bilang gitu kan. Saya bilang, wah, enggak bisa semua. Cuma waktu itu kan cuma Homer saja yang Pak Sudarmono yang ngajar kan. Cuman kalau Homer itu kan cuma untuk di beban-beban di wilayah-wilayah yang isolated saja sebenarnya, yang hybrid itu. Nah, kalau untuk etap ini kan kita membuat suatu desain kelistrikan dan menganalisa sesuai dengan kondisi realnya ya seperti apa. Jadi kalau misalnya untuk menganalisa aliran daya, bagaimana aliran dayanya, seperti apa, nah gitu. Terus kalau misalnya memang kita contoh ya, selama ini kan yang tadi seperti yang saya jelaskan di awal, ini ya, bentar saya di laptop satunya. Bisa sambil kerja ya, latihannya itu membuat singgungan diagram yang tadi soal latihan. Nah, di pengalaman saya ini semua menggunakan software etap. Ini studi penyambungan PLTM. Nah, nanti di sini itu dikaji bagaimana aliran dayanya ketika PLTM, contoh di sini PLTM Cikotok ini masuk sistem, atau kondisi sebelum
PLTM Cikotok ini masuk sistem, bagaimana kondisi tegangannya, kemudian rentang beberapa tahun, misal 3 tahun lah setelah kondisi existing sekarang ini, 3 tahun kemudian PLTM Cikotok ini sudah mulai sinkron dengan sistem. Nah, itu juga dikaji bagaimana kondisi aliran dayanya, apakah PLTM Cikotok ini seluruh kapasitasnya terserap oleh sistem atau tidak. Misal di sini kita investasi 10 MW, 10 MW. Ternyata di kondisi real penyerapan aliran daya PLTM Cikotok ini tidak sepenuhnya 10 MW itu terserap. Jadi hanya misal 5 MW saja. Nah, jadi sebenarnya studi ini itu sangat berpengaruh terhadap suatu IPP pendapatannya ya secara otomatis. Karena kan kalau misalnya dia membuat investasi pembangunan pembangkit itu 10 MW, ternyata yang dihasilkan hanya 5 MW, otomatis kan akan berpengaruh ke keuangan perusahaannya juga ya. Ternyata penjualannya nggak sampai 10 mega, cuma 5 mega saja, otomatis cash flow-nya juga kan berubah keuangannya itu. Makanya sebelum dibangun itu pembangkit, biasanya dibuat dulu kajiannya, bagaimana penyerapan energi yang dikeluarkan dari suatu pembangkit tersebut terhadap sistem. Apakah terserap sepenuhnya atau tidak. Kalau misalnya memang tidak terserap, terus bagaimana cara untuk agar pembangkit suplai daya yang dikeluarkan oleh pembangkit ini bisa diserap oleh sistem. Nah itu nanti dikaji lagi, oh ternyata tidak terserap. Oke, apa parameter yang harus kita ubah? Mungkin penambahan luas penampang penghantar. Misalnya awalnya penampangnya kecil, kita perbesar penampangnya. Oh, ternyata memang ada perubahan, ada pengaruhnya. Nah, kemudian ternyata terserapnya cuma kecil. Oh, mungkin kita ubah range tegangannya. Kita nggak usah masuk di sistem 20 kV. Kita langsung masuk ke sistem 70 kV atau 150 kV ya, gitu. Nanti tinggal hitung saja kebutuhan anggaran untuk kelanjutan membangun pembangkit itu seperti apa. Nah, secara otomatis kan nanti berubah itu ya. Jadi di pengalaman-pengalaman konsultan ini yang saya munculkan ini semuanya menggunakan software etap ya. Nanti saya tampilkan bagaimana contoh laporannya. Saya harap sih ini bisa minimal memotivasi teman-teman untuk nanti membuat karya tulis atau membuat skripsi atau nanti di dunia kerja. Makanya saya minta kemarin ke Pak Eki kalau bisa dibuatkan sertifikatnya, karena itu sangat penting sekali. Ya walaupun kita bukan lembaga independen, bukan lembaga yang expert dalam bidang software etap, tapi minimal teman-teman kan sudah tahu dan sudah bisa bersaing juga dengan universitas lain ya, yang lulusan misal ITB itu sudah familiar sama etap, dan yang lain juga kayaknya sudah familiar sama etap. Nah, mungkin karena memang keterbatasan ini aja ya, biasanya orang Indonesia cari-cari yang crack. Kalau beli ini lumayan juga, mahal juga ini. Dulu ini di tempat saya kerja ini di PT Auto Perindo Utama, ini sempat beli, dulu juga sempat ada salah satu engineer yang ikut pelatihannya di Singapura, kalau tidak salah ini seharga satu mobil lah, sekitar 100 atau 200 juta. Tapi cuma beberapa ini saja, tidak semuanya, tidak semua full license etap ini didapat. Kalau tidak salah waktu itu cuma 128 bus saja ya, bus. Jangan hitungannya bus bar, berapa bus bar. Kenapa? Salib. Udahan ngajinya? Salam. Ya, ini soalnya. Saya kasih waktu maksimal 20 menit.
Coba teman-teman buat singkatan diagram sesuai dengan data ini. Ya, kami persilakan untuk dibuat. Sambil nunggu juga, mungkin ada teman-teman yang belum bisa software ETAP, belum bisa buka, belum bisa install. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau nggak ada yang mau ditanya, saya persiapkan dulu untuk buat takjil. Jangan lupa sholat yang belum sholat asar. Bang Fahmi sudah sholat asar? Ya, nanti saya harap ada salah satu peserta yang bisa menampilkan hasilnya ya. Kenapa makannya nggak dihabiskan? Nggak tahu ya. Nah, ini contoh studi kelayakan, laporan studi kelayakan penyambungan KTM Sukamaju. Ini saya stop recordnya ya, karena ini tidak boleh keluar sebenarnya, makanya saya stop recordnya. Tampil ini ya, teman-teman yang lain bisa sambil kerja juga tadi, yang soalnya itu, yang buat singkatan diagram. Jadi yang nggak sempat buat, ini sedikit sambil menunggu, saya tampilkan contoh studi kelayakan penyambungan. Ini bisa juga sebenarnya
Kalau untuk teman-teman yang mau buat skripsi, bisa juga ini dijadikan bahan. Misal ada pembangkit-pembangkit baru yang teman-teman kenal, vendornya atau IPP-nya, tinggal dibuatkan saja sinkron diagramnya, buat hasil kajiannya seperti apa. Bisa contohnya seperti ini nanti. Formatnya nanti bisa saya kasihkan. Atau mau buat studi koordinasi proteksi, misal nanti juga saya kasih contoh laporannya seperti apa. Yang penting teman-teman, terutama ini yang semester 2 ya, ada juga semester 6, masih ada waktu lah untuk bisa pelajari etap ini. Dan bisa cari-cari misal case seperti apa yang mau dibahas, yang mau dimunculkan untuk membuat suatu kajian. Baik itu skripsi, tugas akhir, atau misalnya hanya untuk iseng-iseng gitu ya, membuat karya ilmiah, bisa dicari-cariin referensinya seperti apa. Nah, ini saya sebenarnya belajar dari Pak Pribadi, itu narasumber yang dulu sempat kita undang juga. Ada acara yang webinar charity itu dengan jurusan dengan Himanitro dan Ikatan Alumni itu dengan Pak Pribadi. Kemudian juga saya dibantu sama teman saya ini Pak Gema Iriana. Beliau ini lulusan STT PLN, lebih senior sih sebenarnya. Dulu itu kami bertiga ya. Dulu itu saya sambil kerja di perusahaan IPP itu dari 2013 sampai 2015. Kami sempat juga cari-cari kerjaan sampingan. Jadi selain kerja di IPP itu, di PT Bangun Bumi Bersatu itu, kami juga menjadi konsultan lepas di luar. Karena kan memang untuk pekerjaan di IPP itu, yang di PLTM Cikotok itu kan sebenarnya masih ada problem terkait masalah kasus dengan PLN dulu itu. Jadi untuk cash flow keuangannya agak bermasalah, makanya kami cari-cari juga job di luar, job-job sampingan. Nah, di sini di studi kelayakan ini ada beberapa poin yang dilaporkan. Sebenarnya ini sudah format baku ya dari PLN. PLN itu ada membuat aturan, itu dari SKDIR, keputusan direksi, itu nomor 0357-K-DIR-2014 tentang pedoman penyambungan pembangkit listrik energi terbarukan ke sistem distribusi PLN. Ini SKDIR-nya, di situ dijelaskan bagaimana dan harus seperti apa pembangkit-pembangkit yang energi terbarukan agar bisa sinkron ke sistem distribusinya PLN. Jadi yang ke sistem distribusinya ke 20 kP saja. Jadi di aturan itu bahwa setiap pembangkit EBT itu harus membuat studi kelayakan penyambungan. Yang salah satu poin laporannya yaitu di sini ada studi kelayakan penyambungannya. Studi kelayakan penyambungan. Oke, tadi saya klik ya. Nggak tahu saya. Nah, studi kelayakan penyambungan, kemudian juga studi dampak sistemnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa studi aliran dayanya seperti apa, studi jatuh tegangannya seperti apa, drop voltage-nya ya, seperti apa, berapa dropnya, drop tegangan di sana gitu ya, di sisi pembangkitnya. Kemudian harus hubung singkatnya pada sistem distribusi seperti apa. Nah, jelaskan di situ. Kemudian rating pemutus tenaganya, rating CB-nya ya, rating PNT-nya. Kemudian studi koordinasi proteksinya seperti apa. Analisa dampak sistemnya seperti apa juga nanti dijelaskan di situ di studi dampak sistem distribusi. Kemudian ada juga poin tentang studi fasilitas penyambungan. Nah, di situ dijelaskan juga berapa ukuran penampangnya dari pembangkit itu sampai ke titik sinkronnya ya. Ke titik sinkronnya berapa ukuran penampangnya, panjangnya berapa, gitu kan di sini penyambungnya. Kalau di sini nih contoh di sini jaraknya hanya 800 meter dari titik sambungnya ke PH. Ke PH itu power house ya, ke power house di rumah pembangkitnya itu power house namanya. Nah, itu berapa jaraknya. Nah, kemudian di sini RAB-nya juga dibahas di sini, jelaskan kira-kira berapa anggarannya untuk membuat jaringan tersebut. Nah, kita
di sini nih butuh referensi harga dari PLN setempat ya. Kemudian juga kalau misalnya memang di situ ternyata sudah ada kabel existing, sudah ada kawat existing. Nah, kita ternyata ukurannya kecil. Nah, kalau misalnya mau di-uprating, butuh di-uprating ke berapa, ke berapa mili, kemudian biayanya juga berapa. Kemudian spesifikasi peralatan mechanical dan elektrikalnya seperti apa. Tadi generatornya berapa, parameternya, trafonya berapa MPa, semua di sini dijelaskan. Ini kemudian persyaratan tekniknya. Ini sebenarnya sudah secara menyeluruh ya terkait masalah dari penyambungan sampai pembangunan suatu pembangkit ya. Contoh saja ini di sini misal saya klik studi aliran dayanya. Nah, jangan studi aliran daya dulu ya, kita agar mengurut saja. Diurut itu pertama kita ambil dulu. Contoh di sini daerah studi kelistrikannya. Daerah studi kelistrikannya dia masuknya PLN mana, ya kan? Masuk ke ULP mana, atau dulu bahasanya rayon ya. Masuk ke rayon mana. Nah, di sini kebetulan kalau PLTM Sukamaju ini dia ada di rayon Cikembang. Dia rayon Cikembang, distribusinya Jawa Barat dan Banten, DJBB, di daerah Sukabumi ya, Cikembang. Nah, dilihat di situ bagaimana singgalan diagramnya. Nah, di sini ini contoh ininya ya. Ini dari bendung, saluran pembawa, pH-nya, jaringan existing, nah, semua di sini dijelaskan ya. Ini koordinat pH-nya, koordinat titik interkoneksinya ada semua di sini. Nah ini yang tadi saya jelaskan bahwa untuk membuat suatu desain singgalan diagram sistem kelistrikan di etap itu kita harus memasukkan parameter sesuai dengan kondisi real, kondisi real di lapangannya ya. Tegangannya berapa? Nah di sini lihat di gardu ini berapa tegangannya, berapa arusnya diukur, masukkan. Nah ini kondisinya ternyata di waktu beban puncak tegangan di titik interkoneksi. Nah ini ternyata ini tuh di titik interkoneksi di depan pembangkit, ternyata di yang 800 meter dari pembangkit itu. Ternyata tegangan di sini itu 18,5 kV. Sudah drop sekali ternyata di situ. Tegangannya 18,5 kV. Jadi kita buat ini suatu desain dengan hasil tegangan di titik interkoneksi itu kita sesuaikan agar tegangannya jadi 18,5 kV. Jadi agar menyesuaikan dengan kondisi real di lapangannya seperti itu. Nah, ini studi penyambungannya. Di sini pembangkitnya ternyata dia 2 kali 3750 kW. Jadi sekitar 7,5 MW. Nah, itu ada feeder-feedernya juga dijelaskan di sini. Kalau nggak salah ada di sini singgalan diagramnya. Ya, masih ada 10 menit lagi ya untuk teman-teman bisa nampilkan. Saya kira ini bisa satu modul ini bisa satu pertemuan, ternyata memang nggak bisa juga karena terbatas memang ya kalau misalnya via webinar ini. Nah ini aliran dayanya, bisa ada lampirannya kalau tidak salah. Nah, ini tadi yang saya maksud, yang data singgalan diagram dari PLN-nya ya. Di sini singgalan diagram penyulang Kebon Randu, GI Cibadak Baru. Nah, ternyata PLTM Sukamaju ini dia ada di feeder Kebon Randu, GI Cibadak Baru. Jadi nanti kalau untuk membuat singgalan diagramnya, tinggal di sini kita buat ada parameter itu GI. Tadi ada power grid-nya GI ya, power grid. Kemudian nanti ada feeder. Ada feedernya, feeder apa tadi itu namanya, feeder Kebon Randu. GI-nya Cibadak Baru, Kebon Randu. Nah, di Kebon Randu ini kita masukkan nanti beban-bebannya. Beban-beban dari setiap gardu ini berapa totalnya nih, kita totalkan saja. Kita totalkan dan kita ambil tegangan di
parameter tegangannya di titik pengukurannya, kira-kira di mana bebas. Atau kita ambil sini di ujungnya, di tegangan ujung, untuk memunculkan bahwa tegangan di ujung ini pasti kan tegangan yang paling rendah, karena kan dari panjang kabelnya kan mempengaruhi itu terhadap drop tegangan. Nah, kemudian kita masukkan nanti di sini ada PLTM-nya, PLTM Sukamaju. Ya, jadi nanti kalau untuk membuat desain, nah ini singgungan diagram dari pembangkitnya ya, dari PLTM itu. Dari PLTM itu ada dua generator, dua trafo yang masing-masing 6 MVA, 3 pas 6,3 ke 20 kV. Jadi keluaran dari generator ini 6,3 kV dengan kapasitasnya 4.800 kVA atau 4,8 MVA. Ada NGR-nya, ada trafo VS-nya. Ini singgungan diagram pembangkitnya ya. Singgungan diagram pembangkitnya seperti ini. Itu sih. Sudah ada yang selesai belum buat ini ya? Singgungan diagram. Soal latihan. Belum, Kang. Coba Teh Jara sudah sampai mana? Ini kan sebenarnya ada yang saya samakan juga ini. Ini kan sama. Ada beberapa yang sama. Sebenarnya cuma diubah saja nih MVA-nya. Nah, untuk cara mudah, saya belum masih tahu juga ya untuk cara mudahnya. Ini sebenarnya tinggal di blok saja. Ini sini di blok, dari sini misal di blok, kemudian di copy paste. Copy paste, nanti tinggal langsung ini. Nanti kita tinggal masukkan saja parameter ini kita ubah dikit-dikit. Atau saya munculkan etapnya ya, contoh. Saya munculkan etapnya, saya buka dulu. Tugas Nah, jadi kalau untuk tampil ini ya. Sudah tampil semua? Kenapa saya join pakai dua akun? Maksudnya biar melihat juga apa yang saya tampilkan sudah tampil atau belum. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya untuk mempermudah itu sebenarnya tinggal copy paste saja. Sudah ya. Record ya. Tinggal post saja, tinggal copy paste saja di sini, diklik. Nah, tinggal Ctrl C. Itu kita copy. Tapi jangan langsung kita Ctrl V. Kalau Ctrl V itu nanti malah dia ini ya, tidak berurut nanti ininya, urutannya. Contoh misal tadi kita cuma baru bus ke 5. Nah, ternyata kalau kita langsung copy paste itu dia langsung berubah jadi bus ke 7 berikutnya. Jadi bus ke 6-nya tidak muncul. Dianggap sudah ada. Nanti caranya itu tinggal diklik kanan saja. Kemudian pilih move from dumpster. Nah, ini. Nah, kan jadi MTK 1. Semuanya dari MTK 1. Tapi kalau misalnya kita copy paste, misal ini. Kita Ctrl C, langsung kita klik Ctrl V. Nah, itu dia berubah jadi 2.
ya kan? Fisika 2, bukan fisika 1, karena masih ada fisika satunya itu di dumpster. Nah, kita buktikan, kita klik kanan, kemudian klik move from dumpster. Nah, ini 2. Nah, jadi 1 kan, fisika 1-nya. Muncul itu. Jadi kalau misalnya kita tidak klik itu dianggap bahwa komponen-komponen parameternya tersebut itu sudah masuk di sini, di Singleton diagram. Padahal tidak muncul. Tapi tidak mempengaruhi analisa perhitungannya. Gitu ya, itu untuk mempermudah saja sebenarnya. Jadi sebenarnya kenapa ini saya buat sama, cuma beda di misalnya 3 MPa, 2 MPa, 3,5, ya kan, cuma diubah itunya saja nantinya. Sebenarnya kalau misalnya kita sudah mahir ini cuma ya, paling lama itu cuma 5 menit. Sudah ada yang sudah selesai belum? Teh Zahra, sudah? Belum, Kang. Belum. Nah, kalau untuk studi, atau saya lanjut saja dulu ya. Nanti kalau misalnya sudah ada yang bisa ditampilkan nanti. Kita lanjut ke materi ketiga. Untuk load flow analisisnya seperti apa cara ngerannya ya. Nah, jadi kalau untuk ngeran, saya sambil munculkan juga di ini. Kalau untuk ngerannya itu tinggal kita arahkan mouse-nya ke load flow analysis ya. Ini ke load flow analysis. Nah, ini nanti ini short circuit analysis nanti di materi berikutnya. Nah, ini ada motor acceleration analysis, ini ada harmonic analysis, ini transient stability analysis. Nah, nanti ada itu kita jelaskan nanti di pertemuan kedua atau ketiga ya. Nah, ini star protective device koordinasi. Nah, ini nanti kita bahas juga di koordinasi proteksi. Ini DC. Nah, DC load flow analysis ini kalau misalnya sistem DC, maka cara nge-load flow-nya, cara ngeran aliran dayanya ini menggunakan ini ya, bukan yang ini. Ini yang AC, ini yang DC. Ini juga short circuit yang DC. Nah, ini baterai discharge-nya. Nah, pakai yang ini. Nah, kalau ini itu unbalance-nya. Ini kondisi unbalance. Kondisi tidak seimbangnya. Nah, ini optimal power flow analysis. Tinggal diarahkan saja nanti akan muncul itu. Nah, tadi yang saya jelaskan juga, Kang, saya nggak tahu ini apa, simbol-simbol apa ini, Kang. Nah, tinggal diklik saja di sini, diarahkan saja. Ini simbolnya bus bar. Ini trafo 2 winding. Ini transmission line. Nah, ini bus duct. Nah, itu di bus duct. Bus duct. Yang di generator itu ada bus duct. Di ini wind turbin generator, ini generator turbin angin. Nah, ini generator sinkron mesin, ini motor induksi, ini sinkron motor, ini lamp load, ini static load. Nah, ini kapasitor, ini harmonik ya, tinggal diarahkan saja ya. Ini kan AC, ini kan DC. Nah, kalau untuk merun aliran daya load flow itu kita arahkan ke sini, kita klik load flow analysis, kemudian kita tinggal run saja, run. Nah, di sini muncul ternyata dari data saya ya, yang muncul di sini beban di feeder load MTK atau di penyulang MTK ini di kondisi edit case di sini, di edit case ini kita bisa di kondisi beban LWBP. Ini kita bisa ubah di sini, mau ngeran analisa pada beban kondisi apa, apakah LWBP atau LWBP, tinggal kita ubah saja di sini. Di modul itu sudah jelas sekali itu. Ini kategori generatornya, karena di sini kan tidak ada generator, kita abaikan saja. Karena kan tadi juga di parameternya kan tidak kita ubah. Kalau misalnya nanti ada generator, kita
Kita ubah di sini ada generation categories. Nah, ini kita ubah di sini. Nanti munculnya sama itu kayak load yang tadi kayak beban. Nah, di sini ternyata PF-nya dia 90, faktor dayanya dia 90%. Nah, tegangan di titik di bus bar di gardu di penyulang MTK itu 19,67 kV. Kita bisa ubah di sini, kita mau tampilkan apa? Lihat ya. Di sini tinggal pilih di bus barnya mau dimunculkan apa? Apakah mau kV atau persen atau V atau volt. Kemudian di power flow-nya kita ini mau menampilkan apa? Mau kV atau MPa. Kalau KVA mau ampere atau KVA plus ampere atau VF. Nah, tinggal kita klik saja, kita pilih di sini. Nanti akan berubah itu tampilannya. Misal di sini saya mau menampilkan KW saja. Nah, KW. Oh, belum muncul ininya. Oke, kita oke dulu. Nah, ini berubah kan KW. Di sini kita bisa ubah-ubah ya tampilannya seperti apa. Mau apa saja bebas di sini. Warnanya juga bisa kita ubah-ubah di sini. Ya. Kita ubah-ubah di sini bisa. Ini komposit, AC DC, DC AC, DC mau warna apa, AC mau warna apa, AC DC. Ya, ini untuk menampilkan ini. Mau parameter apa yang ditampilkan di hasil analisa load flow-nya. Oke saja. Terus kalau misalnya untuk melihat, oh ada alarm nih, ada yang berbeda. Kan kenapa ini warnanya merah? Ya. Ini kenapa warnanya merah? Oh, ternyata kita klik di sini di alert. Kita ulang ya. Ini di alert view, Kita pengen tahu ini apa ini? Yang merah ini apa? Ya, ternyata di bus BTI, di bus bar TI ini, di feeder TI itu tegangan operasinya, tegangan sistemnya itu drop di 18,5 kV. 92,5% dari nominal tegangan 20 kV. Kemudian kalau untuk menampilkan hasil analisa aliran dayanya, ini kalau secara general info kita klik saja di sini, mau general info, mau bus result, mau branch result, bebas ya. Misal kalau bus result kita pengen tahu di sini ternyata tegangan di bus di gardu itu berapa tegangannya, kita tinggal bisa lihat di sini. Nah, ini tadi yang merah ini yang bus TI ada muncul ini untuk menampilkan result pada bus bar pada gardu ya. General infonya di sini, contoh saya jelaskan di sini, ini kondisi loading kategorinya LWBP, generation kategorinya desain, ini diversity faktornya normal loading. Ternyata ada 11 bus, ada 10 cabang, generatornya nggak ada, progres 1, bebannya 8. Nah, beban MW-nya totalnya 9,792 MW, beban VAR-nya segini, ini muncul semua kan. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau ekspor bisa, tinggal diekspor saja, tinggal bebas ini. Nanti keluarnya file-file Excel. Tapi kalau misalnya mau untuk mengeluarkan report, biasanya sih lebih baik kita menggunakan load flow report manager yang ini. Nah, ini tinggal diklik saja mau yang mana. Kalau saya sih sarannya ambil yang komplit saja, yang semua. Bentuknya mau yang mana, viewer atau PDF. Biasanya kalau viewer ini agak susah. Word pun biasanya agak pecah. Kita menggunakan yang PDF saja. Dan kita oke. Nanti itu tinggal akan tampil. Nah, ini akan tampil
hasil analisa aliran dayanya. Sebenarnya sama seperti tadi yang dimunculkan, cuma kan tadi hanya per ini ya, per item mau yang apa saja yang dimunculkan. Kalau ini kan ini total semuanya. Nah, ini nanti kita lampirkan sebagai lampiran dari hasil kajian. Nah, ini yang tadi yang saya maksud ini kan muncul semua di sini. Projectnya, kalau misalnya kita ubah ini, projectnya, lokasinya di mana, kontrak, engineer, ini ada muncul semua. Ada yang sudah selesai? Jadi baru modul ketiga, mungkin pada pertemuan hari ini, awalnya saya sudah mempersiapkan sampai ke 4, mungkin karena keterbatasan juga ya. Sampai ke 5, modul ke-5. Sampai ke optimal kapasitor placement, sampai ke penempatan kapasitor. Sebenarnya memang yang paling sulit ini nanti saya arrange ada di terakhir, jadi yang koordinasi proteksi ini. Jadi kan kalau misalnya untuk teman-teman yang masih belum begitu familiar tentang proteksi, itu akan bingung juga. Kalau terkait masalah aliran daya, short circuit itu kan masih bisa lah dimengerti. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Teh Jahra sudah selesai belum? Atau yang lain, Kang Rangga, atau yang sudah selesai? Belum, Kang. Sebelumnya sudah ada yang ini enggak, memang bisa etap. Jadi di sini hanya sekedar ingin merefresh atau memperdalam. Sebenarnya bukan memperdalam juga, karena kan di sini masih dasar ya. Saya jelaskan secara dasar saja. Enggak, Kang. Belum ada ya. Jadi kita tidak hanya terbatas di media ini saja ya, di media Zoom. Kan kita juga sudah ada WA grupnya. Jadi saya harap selama 3 pertemuan nanti itu sudah mencakup semua materi yang ada di modul. Ini yang saya lampirkan hanya satu materi saja di pertemuan pertama. Untuk pertemuan kedua dan ketiga nanti menyusul, tapi memang karena keterbatasan waktu juga ya. Jadi saya harap untuk teman-teman agar bisa membaca kembali dan mereview kembali, atau kita juga bisa belajar di grup itu ya, di grup WA ya. Kalau misalnya ada kendala, Kang, kenapa nggak jalan etapnya, aliran dayanya, load flow-nya nggak jalan, kenapa? Tinggal nanti apa kan? Ya, nanti tinggal di ini saja, ditanya di grup. Jadi kita belajarnya tidak hanya terbatas di Zoom ini saja. Coba yang belum selesai pun nggak apa-apa, ditampilkan saja. Siapa, Kang? Siapa? Teh, Kang atau Teteh, silakan. Ini kayaknya ada juga ya, enggak gabung di grup, juga ikut bergabung. Jadi nanti bisa ini saja, bisa minta join ke grup, bisa WA saya. Kang masukkan ke grup gitu ya. Itu nomor WA saya, nanti tinggal japri saja. Jadi kalau misal memang teman-teman ada ide untuk membuat suatu karya ilmiah atau skripsi tentang studi kelistrikan, terus pengen menggunakan software etap, nanti tinggal kita atur waktu saja, Kang mau diskusi atau apa gitu ya. Nah, sebenarnya saya juga pengen menjelaskan tentang software Dixieland juga. Dixieland ini sebenarnya sama-sama etap. Nah, kebetulan kalau di PLN ini setiap wilayah itu punya softwarenya tersendiri. Jadi gimana manajemennya ya, mau pakai software mana? Software SPSS, software etap, software Dixieland.
beda-beda. Nah, kebetulan saya sewaktu memang di bareng sama Pak Pri itu kan dia menggunakan software etap. Kebetulan kalau di Sulawesi ini nggak dipakai itu software etap. Dan itu juga salah satu alasan kenapa saya mengadakan pelatihan etap, gunanya sih untuk merefresh juga bahwa materi yang sudah saya persiapkan sebelumnya, sebenarnya memang materi-materi ini sudah saya buat juga dulu, cuma nggak begitu detail, nggak begitu lengkap. Jadi sekarang yang saya buat ini faktor koreksi yang saya koreksi saja, saya tambah-tambah, saya edit, dan juga dari referensi-referensi lain, karena ada juga itu modul-modul yang ada di internet banyak. Kalau di Sulawesi, kebetulan saya di Makassar, itu dia menggunakan Dixelen. Dan kebetulan saya kan mengurusi bidang proteksi juga. Cuma di transmisi, jadi menggunakan software Dixelen. Jadi pengadaan memang ada cracknya juga, ada cracknya, ada license-nya juga, karena kami pun mengadakan pengadaan license Dixelen. Jadi kalau misalnya untuk mengadakan training Dixelen masih bisa lah menggunakan license dari kantor. Sebenarnya ini kalau misalnya memang ini ya, kalau orang etapnya jeli, ini kan bisa jadi faktor ini juga ya. Saya pause dulu recordnya. Sebenarnya bisa jadi ini juga ya, faktor hukum ya, karena kan waktu itu sempat kejadian juga presentasi di forum internasional menggunakan software yang crack. Kebetulan memang di situ banyak juga peserta yang dari software itu, yang mereka lah menggugat lah. Jadi kenapa memang pelatihan ini terbatas hanya untuk UIN? Saya harapkan itu sih, sekedar hanya untuk meminimalisir saja. Kalau untuk yang di Dixelen gampang sih sebenarnya, karena kan memang saya kenal juga sama orang Dixelen yang perwakilan Indonesia, jadi tinggal izin saja. Kebetulan juga guru saya itu, jadi kalau misalnya ini tinggal izin saja untuk mengadakan training. Cuma mungkin karena keterbatasan waktu juga, jadi nggak bisa dilakukan dalam jangka waktu dekat ini ya. Mungkin nantilah insya Allah. Coba ada yang bisa ditampilkan? Teknik nggak ada. Tekniknya nggak ada juga ya tadi ya. Saya harap sih ini, maksudnya selama bulan puasa ini, ya saya harap teman-teman bisa paham secara lebih detail terkait masalah etap ya, walaupun hanya dasarnya saja dulu. Minimal sebagai referensi juga bahwa kalau untuk membuat desain kelistrikan itu bisa menggunakan software etap ya. Bisa dicari itu di referensi di internet, banyak juga skripsi dari kampus lain yang menggunakan software etap sebagai bahan skripsinya. Kan kita nggak perlu mengeluarkan uang, kan kalau misalnya kita mau merakit suatu modul itu kan agak ini ya, butuh biaya yang besar. Dan buat rancang bangun itu kan butuh biaya, butuh modal yang besar. Kang, Siapa? ini saya pas mau run workflow-nya itu error di kabel. Coba ditampilkan, Teh. Sudah saya buka itu permit untuk ini. Tampilkan share screen ya. Di double klik coba layarnya, Teh, biar full screen. Ya itu bisa. Di maximize. Ya, coba di run. Ya. Nah, di sini tinggal diklik saja, Teh. Ini panjang kabelnya ini masih 0. Tinggal diklik saja di sini. Klik, double klik. Di yang biru itu, ya itu double klik saja. Klik.
Nah, itu muncul di situ. Itu panjang kabelnya masih 0. Length paling bawah. Length ke bawah. Nah, itu masih 0. Panjang kabelnya berapa? Bebas dari situ, ditulis aja, yang penting ada panjang kabelnya. Kan nggak mungkin kita masukkan di situ simbol kabel tapi nggak ada panjangnya, ya kan? Nah, terus juga ini ukurannya belum ada teh. Double klik lagi aja nggak apa-apa. Nah, itu library yang di sampingnya itu. Nah, tinggal pilih saja itu ukurannya berapa. Mama beli kado kayaknya. Beli kado. Ya, dipilih saja itu. Bebas lah. Tadi yang berapa ya? Range tegangan kan tadi berapa? 20 kV ya? 0,4 ya? Ya, itu enggak apa-apa. Di oke saja. Di oke saja. Oke. Oke, ya. Bisa di copy saja untuk mempermudah tadi. Ini di kabel 2. Kabel 2 yaitu double klik. Nih, copy paling bawah ini. Paling bawah. Nah, sebelahnya copy itu. Copy, udah ya. Nah, tinggal geser di sini yang kabel nih, yang arah panah. Nah, itu copy. Oke, ini geser. Kabel 2. Nah, itu arah. Nah, ini yang sebelahnya. Saya bisa dikasih ini enggak? Untuk buka akses. Enggak ya? Ya, bisa di situ. Kabel digeser di situ. Ya sudah. Klik lagi di kabel 2, langsung paste. Kabel 3 teh. Kabel 3 paste. Paste. Ya itu. Oke. Itu cara lama ini. Kalau ini lama ini. Kabel 4 paste lagi, nanti tinggal diubah-ubah lagi aja. Karena kan di situ tadi saya bedakan panjangnya. Coba kalau misalnya ini kita lihat lagi deh. Kita run lagi ya load flow-nya. Ini di maximize dulu, kita run lagi. Ini di close dulu. Di close dulu, kita lihat apakah sudah hilang atau belum yang kabel 2 ya. Nah, kita run lagi. Nah, ini masih ada kabel 2-nya. Oh, impedance-nya. Double klik lagi saja, tidak apa-apa. Ini parameter kabelnya masih belum diisi, baru itu. Ya kan masih ini. Ini belum di-set berarti tadi ini kabel 2 masih 0. Impedansinya belum diisi. Oke, Teh Zahra. Nanti mungkin kita lanjut ya, Teh. Sambil dibaca modulnya, sebenarnya sudah sangat ini sekali tuh, sangat detail di modul. Sebenarnya karena belum lengkap aja ya. Dan belum terbiasa juga, nanti sebenarnya gampang itu. Tinggal untuk tadi yang copy paste itu sebenarnya tinggal yang tadi saya tampilkan, izin saya tampilkan lagi ya mungkin. Karena di sini nih sekitar 5 menit lagi mau azan maghrib. Tampil ya. Sudah Teh Zahra, ini tampil ya. Tampil ya. Ya, Sudah, Kang. Kang. Ya, tinggal diklik saja di sini. Oh, sorry loading. Oke, berat. Terlalu banyak software. Nah, ini tadi Teh Zahra yang saya maksud. Tinggal digeser-geser aja di sini. Jadi tadi misalnya sudah di copy, terus digeser, kan berubah nih.
Jadi 9 line 90, digeser lagi line 175, berubah kan? Nah, terus tinggal di paste aja. Paste, sudah. Paste lagi, paste lagi, paste lagi. Jadi nggak usah buka tutup lagi. Nggak usah ditutup dulu, langsung buka ini lagi, nggak usah. Nanti kalau misalnya untuk merubah salah satu, bisa diubah. Ternyata, Kang, panjangnya beda. Diubah saja satu-satu panjangnya. Sini. Misal tadi sudah paste, diubah di Kang. sini panjangnya bedain. Gimana teh? Iya, Ya. siap Kang. Ya, terus kalau misalnya untuk melihat, oh Kang ini line 90 ada di mana? Gampang, ini tinggal diklik saja ini nih, yang find element. Nah, itu kan muncul tuh di situ. 90. Oke, kita cukupkan saja ya sampai di sini. Untuk penutupan pertama cuma sampai di modul ketiga aja ya, di load flow. Nanti akan kita lanjut di short circuit analysis dan optimal capacitor placement. Ini yang jelas akan saya rampungkan semua materi. Kang Reno silakan bertanya apa? Izin bertanya, Pak. Ini kan saya lihat dari tadi itu etap lebih ke sistem proteksi ya Pak. Etap itu bisa membuat desain kapasitor bank untuk perbaikan nilai costing nggak Pak? Ini ada di modul kelima, itu nanti di modul bisa dibaca Kang. Oh iya, Di, itu nanti kita desain kapasitor bank ya Pak? Berarti? ya, di modul kelima bisa Kang baca, itu jelas sekali saya paparkan. Bagaimana cara menentukan kapasitornya, berapa kapasitornya, berapa VAR-nya berapa, ditempatkan di mana, jelas sekali itu. Jadi bukan Baik cuma Pak, terima proteksi ya, kasih. uplash juga. Itu tadi yang apa di modul-modul ini, ini semua punyanya etap ini ya. Ada load flow-nya, ada short circuit analisisnya, ada harmoniknya, transient stability. Nah, ini proteksinya. Nanti kalau misalnya untuk proteksi kita menggunakan ini, cuma kan harus dimasukkan dulu relaynya. Nah, untuk yang singlet diagram sederhana ini nggak ada, ini belum ada relaynya karena belum ada CT-nya, saya masukkan PT-nya ya kan. Belum saya masukkan tipe relaynya, belum ada. Ini masih yang basic sekali nih. Gitu ya. Dan kemudian untuk pertemuan minggu depan, saya harap sih untuk latihan-latihan yang di modul 45 itu bisa dibuat dulu oleh teman-teman semua. Jadi kita bisa lebih efektif juga bagaimana caranya. Jadi untuk diskusinya nanti juga biar lebih banyak juga ya. Jadi ada waktu ya untuk 1 minggu ke depan. Sambil saya juga mempersiapkan materi pertemuan berikutnya, itu masih ada 3 modul lagi yang belum saya buat. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Jadi nanti untuk teman-teman yang belum bergabung di WA Group bisa gabung. Sebenarnya manfaatnya luar biasa ini. Kalau misalnya teman-teman nanti bekerja di ini ya, di bidang keelektroan, terutama yang terkait arus kuat atau arus lemah ya. Arus lemah sih kayaknya nggak menggunakan etap. Harus kuat ya, harus kuat. Ini bisa sebagai modal dasar lah. Modal dasar banget ini, modal dasar untuk membuat suatu analisa. Untuk membuat satu desain kayak ini. Ini sebenarnya semenjak saya gabung di PLN saya nggak buka-buka lagi nih etap. Baru di sini pas buat modul kemarin coba saya oprek-oprek lagi, agak-agak lupa juga. Jadi untungnya saya muat di modul itu sebagai bahan untuk refresh juga. Jadi gitu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa lanjut via WA saja, nggak usah sungkan. Nggak usah juga panggil saya Bapak, saya masih muda. Panggil Akang saja. Kemudian kalau misalnya terkait ada kendala atau mau diskusi terkait masalah skripsi, tugas akhir, bisa diskusi nanti sama saya atau sama Kang Samsul, kan ada nomornya itu di flyer. Tinggal tanya-tanya saja. Oke, saya kira cukup. Mohon maaf ya kalau misalnya ada salah kata. Selamat berbuka puasa bagian di Makassar, bagian di Bandung atau Jawa Barat sekitar. Masih ada 1 jam lagi. Belum ya? Kalau di sini ini sebentar sudah ajan ini. Saya rasa cukup demikian. Mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga bermanfaat ya. Terima Kita kasih lanjut Kak. lagi Terima di kasih. WA ya. Di WA kita lanjut. Jadi untuk teman-teman yang belum buat ini, tinggal diagram ini tolong dibuat ya. Nanti dicoba-coba kita pelajari itu, pelajari. Ya. Non teh, entong kan? Non. Assalamualaikum.